Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa terpencil di Pantura Barat, terdapat sebuah tempat yang dipenuhi dengan keindahan alam namun juga menyimpan misteri kelam. Desa tersebut bernama Desa Harapan. Penduduknya terkenal dengan keramahan dan kehangatan, tetapi di balik senyuman mereka tersimpan banyak kisah horor yang jarang diungkapkan. Salah satu cerita yang paling terkenal di desa itu adalah tentang seorang gadis bernama Melati. Melati dikenal karena kecantikannya. Dia memiliki kulit kuning langsat, mata yang cerah, dan senyum menawan yang membuat semua pemuda di desa terpesona. Setiap kali Melati berjalan melewati ladang padi saat senja, setiap pasang mata selalu mengikuti langkahnya dengan penuh kekaguman. Namun, di balik pesonanya, Melati menyimpan rahasia yang kelam. Pernah suatu malam, Melati menghilang tanpa jejak ketika ikut serta dalam sebuah festival desa. Acara yang meriah tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika para penduduk menyadari bahwa Melati tidak ada di antara mereka. Malam itu, penduduk berlari mencari Melati di seluruh sudut desa, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa warga menyadari bahwa setelah Melati menghilang, suara aneh mulai terdengar dari hutan yang terletak di pinggir desa. Suara itu seperti teriakan wanita yang memanggil-manggil, namun terdengar sangat menyedihkan. Warga desa mulai bergosip dan saling menyebarkan desas-desus. Beberapa orang menyebutkan bahwa Melati mungkin telah terperangkap oleh roh jahat yang berkeliaran di sekitar hutan saat malam hari. Keberanian Mardian, seorang pemuda desa yang menyukai Melati, mendorongnya untuk mencari gadis itu. Seminggu setelah Melati hilang, di tengah kepanikan dan ketidakpastian, Mardian bertekad untuk memecahkan misteri hilangnya Melati. Pada malam hari, Mardian mempersiapkan diri untuk memasuki hutan. Dengan hanya diterangi cahaya bulan, dia mulai berjalan perlahan menghampiri lokasi suara aneh itu. Di tengah perjalanan, suasana menjadi semakin mencekam. Suara-suara malam yang biasanya tenang kini berganti dengan bisikan halus yang seakan memanggil namanya. Mardian merinding, namun tekadnya untuk menemukan Melati semakin menguat. Setelah berjalan jauh ke dalam hutan, Mardian tiba di sebuah lereng yang gelap. Di tengah lereng, Mardian melihat sebuah pohon besar yang tampak sangat berbeda dari pohon lainnya. Dahan-dahannya yang kering menjuntai seperti tangan yang ingin menjangkau ke atas. Di bawahnya, Mardian menemukan sebuah gua kecil yang sepertinya sudah lama terlupakan. Suara itu semakin jelas, memanggil namanya. Penuh rasa penasaran dan ketakutan, Mardian merangkak masuk ke dalam gua. Begitu Mardian melangkah masuk, suasana menjadi lebih dingin dan rasa takut menyelimuti hatinya. Di dalam gua, Mardian melihat cahaya redup dan mendengar suara Melati. "Mardian, tolong aku," suaranya terlintas lembut namun penuh kesedihan. Mardian menerobos lebih dalam, mengikuti suara itu. Namun, semakin dalam ia pergi, semakin aneh dan tidak nyaman suasana di sekelilingnya. Suara air dripping dari stalaktit meninggalkan rasa dingin di tulang belakangnya. Kemudian, Mardian melihat bayangan samar Melati berdiri di ujung lorong gua. Hatinya berdebar dan ia memanggil namanya dengan harapan bahwa itu benar-benar Melati. "Melati, di mana kamu?" teriak Mardian. Melati berbalik perlahan dan menunjukkan wajah yang pucat. Dia tampak berbeda, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Matanya kosong dan tatapannya menyiratkan rasa sakit. "Mardian, aku tidak bisa keluar.
Mereka memanggilku. Aku terjebak di sini. Suara melati menggema di dalam gua. Mardian terkejut, merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi. Sejak ia melangkah lebih jauh, dia mulai merasakan kehadiran makhluk lain di dalam gua. Semacam hawa gelap yang menyelubungi tempat itu layaknya kabut pekat. Suara bisikan di sekelilingnya semakin menjadi-jadi, dan Mardian merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak mungkin, kata Mardian seraya mundur menjauh, namun dalam sekejap bayangan besar mendekatinya. Mardian melihat sosok menyeramkan dengan mata merah menyala dan senyuman yang menakutkan. Melati sudah menjadi milik kami, suara itu bergema, membuat Mardian merinding. Dia terikat dengan dunia ini, dan tidak akan pernah bisa pergi. Hanya ada satu cara untuk memisahkannya dari kami, ujar sosok itu. Mardian merasa seolah seluruh dunianya terhenti. Tidak mungkin Melati terjebak dalam cengkeraman makhluk jahat ini. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan segenap keberanian, Mardian berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Melati. Dia manusia, bukan makhluk seperti kalian," bentak Mardian. Suara itu tertawa, dan gaungnya membuat dinding gua bergetar. "Kau pikir kau bisa melawanku? Dia sudah memilih untuk tinggal di sini. Cintamu padanya tidak cukup kuat untuk mematahkan ikatan ini," ujar sosok itu lagi. Tepat saat itu, Melati bergetar. Mardian mendekat, menggapai tangan Melati yang dingin. "Melati, ingat masa kita bersama, semua tawa dan mimpi kita. Berjuanglah, kita bisa keluar dari sini bersama," ujar Mardian. Melati menatap Mardian dengan mata yang penuh kesedihan. "Mardian, aku merasa tubuhku dipenuhi kegelapan." Suara-suara itu, mereka terus memanggilku. "Aku tidak yakin bisa bertahan lagi," ujar Melati sedih. Mardian merasakan hatinya teriris. Dia harus melakukan sesuatu. Dengan pikiran yang tajam, Mardian teringat pada Pak Men, ketua desa yang bijak. Pak Men pernah berkata bahwa untuk melawan kegelapan, seseorang harus memiliki kekuatan cinta dan keyakinan di dalam diri sendiri. Mardian menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan membayangkan kenangan indah mereka bersama kelas di sekolah, tawa di ladang padi, dan malam mereka diadakan festival. Tanpa sadar, Mardian mulai berbicara dalam mantra yang pernah diajarkan oleh Pak Men. Dengan setiap kata yang diucapkannya, cahaya putih mulai muncul dari tubuhnya. Suara bisikan di sekelilingnya berangsur-angsur mereda. Mardian merasakan kekuatan cinta mereka mulai menghangatkan gua yang dingin. "Melati, kau adalah bagian terpenting dalam hidupku. Kita tidak bisa putus karena makhluk ini," tegas Mardian. Cahaya dari Mardian semakin terang, sekaligus membawa harapan bagi Melati. Mardian menarik Melati lebih dekat dan membisikkan, "Kau harus berjuang, Melati. Ingat cintamu padaku, ingat semua kebahagiaan kita," suara Mardian membentak. Mendengar kata-kata itu, cahaya di sekitar Melati mulai menyala, dan jiwanya seolah terbangun dari kegelapan yang menjeratnya. Wajahnya kembali bersemangat, dan tatapan kosongnya mulai memudar. "Mardian," Melati berbisik, "aku merasa bisa merasakannya. Kekuatanmu," ujar Melati lirih. Ketika makhluk jahat itu menyadari apa yang terjadi, dia mulai mengerang dan mengaum dengan marah. "Kau tidak bisa menghentikanku," dia berteriak. Namun, Mardian tegas, "Kami tidak akan membiarkanmu menguasai hidup Melati," tegas Mardian. Dalam detik-detik yang menegangkan, cahaya dari Mardian memenuhi seluruh gua. Seolah melawan kegelapan, cahaya itu menyatu dan membentuk sebuah perisai indah yang menghalau makhluk itu.
Mardian dan Melati terlindungi dalam cahaya yang bersinar terang. Kegelapan berusaha meraih mereka, tetapi tak berdaya menghadapi kekuatan cinta yang tulus. Akhirnya, Melati tersadar sepenuhnya. Keduanya tampak tertegun, namun gembira saat melihat satu sama lain kembali. "Kita berhasil, Melati," kata Mardian sambil menahan tangis haru. Mereka keluar dari gua, dan saat langkah mereka menginjak tanah luar, matahari terbit dengan lembut. Sejak hari itu, Melati tidak pernah lagi tampak seperti dulu. Meski masih membawa sedikit beban dari pengalaman itu, dia kembali ke desa dan berusaha melanjutkan hidup. Setiap kali masyarakat menceritakan kisah Melati, mereka tak pernah lupa menyebutkan keberanian Mardian yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Kisah itu menjadi legenda di Desa Harapan, tentang cinta yang mampu menembus batas-batas dunia. Mardian dan Melati, meskipun telah melalui pengalaman yang mengerikan, tetap berpegang pada satu sama lain. Mereka berjanji akan selalu melindungi satu sama lain dari kegelapan, berusaha untuk tidak pernah terpisah lagi. Kehidupan di Desa Harapan kembali normal. Namun dengan kehadiran Melati yang lebih kuat dan Mardian yang lebih berani, mereka menjadi teladan bagi penduduk desa lainnya. Setiap kali bayangan mengelilingi desa saat malam tiba, orang-orang akan bercerita tentang keberanian mereka dan bagaimana cinta bisa mengalahkan kegelapan. Dengan begitu, nama Melati dan Mardian abadi dalam ingatan semua orang, menjaga harapan dan keberanian di hati setiap penduduk desa. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi, mengingatkan semua orang bahwa dalam setiap kegelapan, masih ada harapan yang bersinar. Mereka juga aktif dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai desa, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya cinta, keberanian, dan kerjasama. Dengan ketekunan dan saling mendukung, Desa Harapan tumbuh makmur dan aman, jauh dari ancaman yang pernah melanda. Sisa-sisa dari pengalaman kelam itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua. Melati dan Mardian menghargai setiap momen bersama, menyadari betapa berartinya cinta dan persahabatan dalam menghadapi segala rintangan. Dan begitu, legenda mereka akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, cinta akan selalu menjadi kunci untuk mengatasi setiap kegelapan yang ada. Dengan tekad untuk selamanya melindungi satu sama lain, Mardian dan Melati melanjutkan perjalanan hidup mereka, berpegang pada cinta yang lebih kuat dari segala hal yang pernah mencoba memisahkan mereka. Dan dengan itu, cerita mereka pun berakhir, membawakan harapan dan keteguhan di hati banyak orang. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.